teman-teman, nama saya Florensi M. Akili. Saya mahasiswa kesehatan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku atau biasa dikenal dengan UKIM. Ya teman-teman, saat ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman tentang penyakit glaukoma. Apa itu glaukoma, penyebabnya apa, sampai ke pengobatannya seperti apa. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pengertiannya. Apa itu glaukoma? Glaukoma adalah kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata. Meningkatnya tekanan bola mata ini terjadi akibat gangguan pada sistem aliran cairan mata. Seseorang yang menderita kondisi ini dapat merasakan gejala berupa gangguan penglihatan, nyeri pada mata, hingga sakit kepala. Pada dasarnya, mata memiliki sistem aliran cairan mata atau biasa disebut aqueous humor ke dalam pembuluh darah. Aqueous humor atau cairan mata itu sendiri adalah cairan alami yang berfungsi menjaga bentuk mata, memasok nutrisi, dan membersihkan kotoran pada mata. Ketika terjadi gangguan pada sistem aliran, cairan ini akan menyebabkan penimbunan cairan aqueous humor dan meningkatkan tekanan pada bola mata atau hipertensi okular. Meningkatnya tekanan pada bola mata ini kemudian dapat merusak saraf optik. Ya, teman-teman, berdasarkan gangguan yang terjadi pada sistem aliran cairan mata ini, maka glaukoma terbagi menjadi beberapa jenis. Di sini, teman-teman, saya akan menjelaskan dua jenis pada glaukoma, yaitu satu, glaukoma sudut terbuka. Apa itu glaukoma sudut terbuka? Glaukoma jenis ini merupakan kondisi yang paling banyak terjadi. Pada glaukoma sudut terbuka, saluran pengalir cairan aqueous humor itu hanya terhambat sebagian karena trabecular meshwork mengalami gangguan. Apa itu trabecular meshwork? Trabecular meshwork adalah organ berupa jaring yang terletak di saluran pengalir cairan aqueous humor atau cairan mata. Yang kedua yaitu glaukoma sudut tertutup. Pada tipe ini, saluran pengalir cairan mata humor itu tertutup sepenuhnya. Glaukoma sudut tertutup akut atau yang terjadi secara tiba-tiba merupakan kondisi darurat dan membutuhkan penanganan dengan sesegera mungkin. Ya teman-teman, bagaimana gejala dari glaukoma ini? Ya, gejala yang muncul itu teman-teman akan berbeda-beda pada setiap penderita glaukoma. Akan tetapi, penderita glaukoma umumnya mengalami gangguan penglihatan. Beberapa gangguan penglihatan yang muncul dapat berupa 1. Penglihatan kabur. 2. Terdapat lingkaran seperti pelangi ketika melihat ke arah cahaya terang. 3. Memiliki sudut buta. Dan 4 yaitu kelainan pada pupil mata, seperti ukuran pupil mata tidak sama. Ya teman-teman, kita masuk pada yang selanjutnya, itu penyebabnya. Apa penyebabnya? Penyebab penyakit glaukoma yaitu diduga kelainan gen merupakan faktor utama terjadinya penyakit glaukoma ini teman-teman. Ditambah lagi ada beberapa faktor sekunder yang menjadi penyebab glaukoma ini, seperti 1. Cedera akibat paparan zat kimia. Yang kedua yaitu infeksi. Yang ketiga peradangan. Yang keempat penyumbatan pembuluh darah. Ya teman-teman, itu adalah penyebab dari penyakit glaukoma itu sendiri. Ya teman-teman, selanjutnya kita masuk pada bagan atau alur patofisiologi pada penyakit glaukoma ini. Ya teman-teman, kita masuk pada patofisiologi glaukoma. Teman-teman bisa lihat pada bagan yang ada yang telah saya tampilkan di layar. Pertama yaitu glaukoma kronik sudut terbuka. Bagaimana sebab dan akibat hingga terjadinya glaukoma sudut terbuka ini? Pada glaukoma sudut terbuka, adanya perubahan degeneratif pada jaringan trabekulum. Apa itu jaringan trabekulum?
Jaringan trabekulum yaitu suatu jaringan yang menyerupai jala atau tapis yang berfungsi sebagai saluran keluarnya aqueous humor atau cairan mata tadi. Jika ada hambatan pada jaringan trabekulum, maka aqueous humor atau cairan mata tidak dapat keluar dengan bebas, maka terjadilah gangguan pengaliran keluarnya aqueous humor dan terjadi tekanan bola mata meningkat. Tekanan bola mata meningkat dapat merusak saraf optik. Ya teman-teman, apa itu saraf optik? Saraf optik merupakan saraf yang berfungsi mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak untuk menggerakkan bola mata sehingga bola mata dapat bergerak ke segala arah. Jika semua itu terjadi atau mengalami gangguan, maka disebut glaukoma kronik sudut terbuka. Ya teman-teman, yang kedua itu pada glaukoma sudut tertutup. Pada glaukoma ini peningkatan tahanan margo pupil, meningkatnya gradien tekanan antara COA dan kamera okuli posterior atau COP. Iris mempunyai bentuk khas berupa penonjolan ke depan yang memicu penyempitan sudut iridokorneal. Perlekatan iris perifer ke trabekular meswak bisa mengobstruksi sudut iridokorneal dan akan meningkatkan TIO dan terbentuknya sinegia anterior perifer atau penutupan sudut primer. Jika derajat blok pupil relatif tinggi dan sudut iridokorneal sudah sangat sempit, akan terjadi obstruksi sudut total dan tiap peningkatan tajam sehingga mengarah ke serangan akut atau glaukoma primer sudut tertutup akut. Jika derajat blok pupil relatif rendah dan trabekular meswalk tertutup, sebagian kecilnya saja, TIO akan meningkat perlahan yang akan mengarah ke degenerasi secara progresif dan kronik atau glaukoma primer sudut tertutup kronik. Ya teman-teman, yang terakhir kita masuk pada pengobatan glaukoma. Ya teman-teman, glaukoma bisa ditangani oleh dokter mata atau dokter mata ahli glaukoma. Pengobatan glaukoma dilakukan untuk mencegah kebutaan total dan mengurangi gejalanya. Pengobatan tersebut dapat berbeda-beda teman-teman karena disesuaikan dengan kondisi pasien. Metode pengobatan glaukoma meliputi 1. Pemberian obat tetes, 2. Terapi laser, dan yang ketiga yaitu operasi. Ya teman-teman, meskipun glaukoma bukanlah kondisi yang dapat dicegah, tetapi gejalanya akan lebih mudah diredakan jika kondisi tersebut dapat dideteksi dan ditangani lebih awal. Ya teman-teman, mungkin itu saja sedikit informasi yang dapat saya berikan terkait tentang penyakit glaukoma. Mungkin ada sedikit kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.